Pemuda ini ditaksir sama Mbak Kunti sampai diikutin kemana-mana. Entah apa pesona yang dimiliki oleh Mas Aga sampai dia disukai sebegitunya oleh Mbak Kunti yang biasa nongkrong di gang kosannya Mas Aga. Ini dia cerita seru pengalamannya Mas Aga melepaskan diri dari gejolak cinta dua dunia. Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Hey guys, enggak dong. Hey Bia, so are you guys? Semoga semuanya tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Kalian semua aku Bia, di sini aku menceritakan cerita horor yang menurut aku menarik. Nah, semoga cerita horor yang menurut aku menarik ini bisa menarik juga buat kalian. Anyway, cerita kali ini itu datangnya dari Kaskus dan menurut aku ini ceritanya lucu, seru. Tapi ya mild aja sih, cuman ya seru sih. Intinya kalau kalian mau baca sendiri, linknya ada di dashboard ya. Cuman kalau yang mas baca, ayo kita baca bareng-bareng. Ini aku udah baca ceritanya sampai selesai, jadi aku akan ceritain aja ke kalian as pure, tapi dipoles-poles dikit biar kalian lebih paham maksud alur ceritanya ya guys. Oke, let's go to the story. Lupa konteksnya ya. Jadi ini judulnya itu pengalaman mistis di kos di Jogja yang diunggah di tahun 2015, tepatnya tanggal 26 Desember oleh Kaskuser dengan akun microsoft.id di The Lounge. Cerita ini berdasarkan kenyataan dan 1000% nyata. Pengalaman mistis luar biasa menurut si penulis dan semoga tersangka alias jinnya tidak membaca thread ini. Terus di sini disclaimer karena penulis ini waktu itu nulisnya masih pangkatnya newbie alias masih awal-awal gitu ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan threadnya berantakan. Tapi guys, setelah aku baca ini gak berantakan sama sekali. Ini very enjoyable untuk dibaca. Kayak alurnya semuanya ditata dengan sangat rapih. Jadi aku sangat recommended kalau kalian baca instead of cuma dengerin aku aja. Nah, si penulis ini kita namain dia Mas Aga ya, karena emang di bawah-bawahnya itu ada namanya Aga gitu. Gak tau ini nama asli atau nama yang disamarkan. Anyway, jadi pendahuluannya tuh kayak gini. Nah, jadi Mas Aga ini, atau Aga aja kita sebutnya ya, biar gampang, mohon izin. Jadi Aga ini adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Kedua orang tuanya juga masih utuh ya. Ada bapak yang merupakan seorang kontraktor sekaligus bisa disebut juga sebagai ustadz. Sedangkan ibu ini kerjaan sehari-harinya adalah sebagai ibu rumah tangga yang mengurus kedua adik yang pada saat itu masih SMP dan juga SD. Nah, sebenarnya ayahnya Mas Aga ini merupakan seorang tokoh agama yang cukup terkenal di kotanya dia. Jadi bisa dinilai bahwa pendidikan agama di keluarganya Mas Aga, bahkan di keluarga besarnya Mas Aga ini cukup kental. Ditambah lagi emang Mas Aga ini selalu dipaksa buat ibadah sehari-harinya. Jadi bukan ibadah biasa doang ya, jadi harus ngapalin ngaji, Quran, semuanya itu harus diapalin gitu. Dan itu tuh lumayan lebih banyak porsinya daripada pelajaran akademis. Sejalan dengan kentalnya keagamaan, entah mengapa kemistisannya juga kental nih. Tapi bukan berarti keluarganya Mas Aga itu ke hal-hal yang berbau klinik ya, karena mereka nggak percaya, pokoknya itu musyrik bagi mereka. Jadi ini lebih ke si ayahnya tuh bilang bahwa secara turun-temurun emang keluarganya Mas Aga ini diberkahi penjaga yang berasal dari Allah. Jadi udah diizinin sama Allah gitu ya. Dan penjaga ini biasa disebut dengan kodam. Nah, buat teman-teman nih yang biasa cek kodam, kodam itu tidak bisa langsung dikasih begitu aja dari live TikTok ya. Ini turun-temurun dan atas izin Allah. Cuma Mas Aga sendiri sebenarnya nggak gitu percaya kalau dia punya pendamping atau apa. Intinya dia nggak percaya hal mistis lah. Akan tetapi kodam ini kadang dia pakai sebagai alasan kalau ditanya kenapa dia masih jomblo. Jadi dia bisa jawab, oh iya kodam gue nggak approve tuh sama si cewek yang ini. Atau nggak kita terlalu tidak sefrekuensi gitu. Pintar emang ini Mas Aga nih. Anyway, kejadian ini yang akan aku ceritakan itu terjadi di tahun 2015 saat Mas Aga ini memulai ujian nasional SMK di kota yang ikonik dengan Pulau Nusa Kambangan. Nah, kalian yang tahu itu di mana silahkan komen di bawah ya. Hingga akhirnya dia pun dinyatakan lulus pada bulan Juni gitu dan akhirnya bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi lagi gitu. Nah, saat itu Mas Aga berpikir mau memulai membuka lembaran baru dan akhirnya dia pun mencari tempat pendidikan selanjutnya. Ya, intinya mencari tempat kuliah lah ya. Nah,
setelah menimbang-nimbang, ya udah Mas Aga pun memutuskan untuk berkuliah di Yogyakarta. Kenapa sih yang dipilih itu Yogyakarta? Karena pertimbangannya Mas Aga, kalau Jogja itu merupakan kota unik dan gudangnya anak-anak muda yang kreatif. Jadi ya udahlah ini ya fix dia kuliahnya di Jogja dan ambil jurusan IT di kampus yang terkenal dengan warna ungu unyu-unyu. Ini aku nggak tahu yang mana ya guys. Nah September 2015 Aga sudah mulai kuliah aktif tapi belum dapat kos-kosan. Loh gimana gitu kan? Sementara Aga masih tinggal di kontrakan tetangga di kampung. Jadi ini bolak-balik yang menurut aku lumayan time consuming gitu ya. Maka dari itu, Mas Aga pun ngerasa pasti ribet lah ya. Akhirnya tiap pulang kuliah, dia pasti selalu ngiter tuh cari kos-kosan yang prioritasnya itu berada di daerah Condong Catur Genayan. Pokoknya dia muter terus sampai bosen gitu ya. Hingga akhirnya dia nemu nih satu kosan yang cocok banget gitu ya. Karena tempatnya itu berada tepat banget di belakang terminal Condong Catur. Dan akhirnya dia di situ deal lah. Mau pindah ke sana dengan harga kosan setahunnya tuh sekitar 4 jutaan gitu ya. Ini masih murah banget, gak tahu nih kalau sekarang ya. Oh cuman ternyata itu kamarnya itu kamar kosong, jadi nggak ada isinya. Cuma lantai doang. Dan akhirnya di sini memang agak terpaksa Mas Aga harus meminjam matras dari kamar di sebelahnya. Tapi ya udahlah, by the way kan dia nanti juga bakal beli kasur gitu. Nah, gambaran kosnya Mas Aga itu dari luar seperti rumah suwung tak berpenghuni. Di teras ada mobil jeep rusak nggak terawat. Ada pohon mangga yang nggak begitu besar juga. Dan ketika masuk ke area kos, itu akan ada lorong kecil sekitar 6 meter. Cuma lampunya itu memang remang-remang dan bohlam itu wattnya kecil. Nah, kenapa sih Mas Aga milih kos ini? Karena kos ini termasuk murah untuk ukurannya dan kalau speknya yang kayak gitu dalam artian di sini kamar mandinya di dalam loh. Jadi ini worth it banget buat Mas Aga. Cut the story short, ini tuh udah seminggu Mas Aga tinggal di kos tersebut. Dan amin, alhamdulillah dia udah bisa beli kasur dan juga peralatan lainnya. Sebenarnya sih selama tinggal di kosan itu dia merasa nyaman aja, nggak ada masalah. Tetangganya juga asik-asik. Cuma kok lama-kelamaan dia ngerasain ada hawa yang nggak biasa. Jadi nih, pada malam hari pukul 11 malam, Aga sedang mengerjakan tugas sembari menyetel musik dengan headset. Tiba-tiba terasa ada angin di ruangan kamar itu, padahal pintu tertutup dan kondisi kipas angin mati. Ini palingan cuman angin doang. Kiranya sih Mas Aga. Di sini dia masih positive thinking dan cuek aja sambil melanjutkan ngerjain tugas hingga akhirnya jam menunjukkan pukul 12 malam. Saat mulai beres-beres, tiba-tiba Aga merasakan hawa dingin bercampur hangat dan merasakan merinding. Padahal Aga sama sekali gak ngerasa takut atau punya pikiran-pikiran aneh gitu. Tapi entah kenapa kok ada hawa dingin yang bercampur hangat yang akhirnya dia rasakan kayak gitu. Ia pun akhirnya mengambil posisi tidur dengan masih merasakan hawa yang sama hingga pukul 1 malam. Walaupun ia merasa terganggu dan jadinya gak bisa tidur, ia mulai berpikir bahwa mungkin aja gitu ada gangguan makhluk halus. Ya udahlah, ia paksain aja deh buat tidur. Namun ya nggak tenang, jadi bangun lagi. Karena kok tiba-tiba kedengeran suara bisikan berat seperti suara harimau. Di sini sontak, Mas Aga pun langsung lari keluar kamar dan tidak ada hentinya melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nggak tahu harus berbuat apa karena di luar pun kan sepi ya. Udah itu gelap lagi, hanya ada suara jangkrik. Terlebih lagi, dia tuh dihadapkan dengan gudang kosong bekas musola yang sangat gelap tanpa penerangan sama sekali. Hingga akhirnya, Mas Aga pun memberanikan diri untuk tidur di kamar itu lagi. Namun hal aneh terjadi lagi, merinding luar biasa. Terasa pusing dan punggung jadi terasa sangat berat. Di sini agak nggak kuat lagi dengan rasa merinding yang luar biasa itu. Cuma dia akhirnya memberanikan diri untuk membangunkan teman di sebelah kamar. Ini mah bukan memberanikan diri, ini mah kepepet. Mungkin kesannya nggak sopan ya, tapi alhamdulillah dia belum tidur karena sedang menonton film. Jadi Aga pun menceritakan apa yang terjadi
Cuma si temennya ini ngetawain Aga gitu. Di sini Aga ngelihatnya, ih kok disepelein, apa dia nggak percaya ya sama ceritaku. Tapi aminnya ya udah temennya ini tetap memberikan Aga tumpangan untuk malam itu. Seenggaknya ya, jadi di sini Aga masih bisa tidur dengan tenang dan nggak ngerasain gangguan. Keesokan harinya Aga pun menceritakan hal yang dia alami ini ke ayahnya. Karena semakin hari kok dia ngerasa kok makin menjadi-jadi ya gitu. Nah, ayahnya Mas Aga menyarankan supaya Aga ini membaca Al-Quran atau menyetel tilawatil Quran di kamar. Aga pun lakukan apa yang sudah disarankan oleh ayahnya. Siang hari setelah pulang kuliah, Aga menyetel suratan Quran di laptop dengan volume sedang dan gak lupa juga dia sholat zuhur. Setelah itu ia ambil posisi untuk tidur siang. Cuma gak lama, kemudian ia rasakan kembali apa yang sudah pernah ia rasakan sebelumnya. Dia ngerasa merinding dan hawa dingin yang aneh itu, yang dingin hangat gitu mengganggu tidur siangnya Mas Aga. Di sini tuh dia bilang lah ke ruangan yang kosong ini, dia bilang udah tolong jangan ganggu saya kan nggak ganggu, saya tuh cuma pengen istirahat. Nah gak lama kemudian entah di sini dia ngigo atau apa, tapi dia tuh bisa merasakan telapak kakinya itu seperti dilempar ke tembok kayak di gitu. Dan itu rasanya tuh jelas. Di sini Aga pun nyebut astagfirullah, kenapa ini sampai menjadi-jadi, karena berarti kan sampai bisa menyentuh gitu. Akhirnya Aga pun memutuskan untuk keluar, mengambil kunci motor dan mengeluarkan motornya dengan perasaan yang masih merinding. Padahal itu tuh masih siang hari. Di sini dia nggak tahu sih dia tuh mau pergi kemana. Yang penting udahlah keluar aja dulu dari kos itu. Sambil jalan tak tentu arah, taunya dia nyampe di kosan temennya. Di sana akhirnya Aga menceritakan semuanya kepada temennya ini. Dan kebetulan juga nih ayahnya Aga menelepon dan di sebelah ayahnya itu lagi ada Pak D-nya. Nah kebetulan Pak D-nya Mas Aga ini orang yang memiliki kemampuan khusus atau kayak anak indigo gitu. Nah percakapannya tuh kayak gini. Gimana Aga? Ada apa di sana? Iya nih Pak D, akhir-akhir ini ada gangguan di kamar kos. Gangguan apa emang? Ya kadang-kadang tiba-tiba merinding, hawa panas dingin, dan badannya berat. Terus terakhir, tadi kaki serasa dilempar ke tembok, padahal posisinya lagi tidur di kasur. Oh gitu, bentar ya. Sekitar 5 menit terdiam, tiba-tiba Pak D bicara lagi. Itu di kos ada lorong kecil ya? Tiap mau masuk pasti lewat situ? Loh iya Pak D, kok bisa tahu sih? Padahal nih ya, si Pak D ini sama sekali belum pernah mampir ke kosannya Mas Aga. Jadi di sini Mas Aga lumayan kaget. Nah di sini Pak D-nya bilang lagi. Nah di situ ada cewek berjubah putih tinggi, katanya suka sama kamu. Aga pun kaget dong, kok bisa gitu kan? Iya, itu perempuan mau kenal sama kamu, tapi kamu selalu tolak. Mau kenalan gimana maksudnya deh? Dia mau ngerasukin. Ya mungkin bisa aja kayak gitu. Pokoknya kalau udah merinding, pusing dan hawanya panas dingin, udah ditahan aja. Pikiran jangan kosong. Baca ayat kursi dan suratan pendek lainnya ya. Oh iya Pak D, terus gimana? Nah Pak D pun terdiam beberapa detik, mungkin beliau sedang menerawang lagi. Nah di kamarmu, kamar mandinya ada di dalam ya? Iya Pak D. Ada gudang nggak deket kamarmu nggak? Iya ada Pak D. Di sini sih Aga dalam hatinya ini kok Pak D sakti banget ya, dia bisa tahu segalanya padahal belum pernah datang ke sini sama sekali. Tetap aja dia tuh ngerasa kagum banget sama Pak D-nya. Nah, si cewek itu biasanya ada di kamar mandi juga. Sering di lorong sama di kamarmu, makanya daerah situ paling terasa. Aga pun kaget, itu kok bisa ya kuntilanak yang dimaksud itu bisa ada di situ gitu. Jadi agak risih aja sih kalau diintip kalau lagi mandi katanya. Di sini pun Pak D berkata kalau misalkan di gudang itu ada laki-laki tinggi besar tapi dia nggak gitu ganggu atau iseng. Pak D berpesan kalau misalkan makhluk-makhluk tersebut mengganggu, ya udah dilawan aja. Pokoknya jangan sampai kosong pikirannya. Karena keadaannya udah kayak gitu, Aga pun minta ke ayahnya, Mbah, Aga pengen pindah kosan dong. Cuman gimana nih kondisinya, uang kos tuh udah dibayar full kan. Udah itu barang-barang sebenarnya udah banyak, males pindah.
Dan dia pun udah nyaman di kos itu dan nyari kos yang cocok itu susah. Nah bapak akhirnya nyuruh konsultasi dulu lah sama ibu kos. Udah pernah bilang belum ke ibu kos gitu, coba obrolin dulu, komunikasiin dulu, siapa tahu ada jalan keluar yang lebih baik. Akhirnya ya udah Aga pun ketemu nih sama ibu kosnya untuk memberitahukan apa yang menjadi kekhawatirannya. Akan tetapi si Aga ini belum beres ngomong gitu ya, belum inilah, ya biasalah ibu-ibu baru kita dia udah word gitu ya, udah 1000 kata di sini. Pokoknya si Aga ini kayak ngegasin lah, dinyolotin gitu. Ya udah di sini Aga ngadu lah ke bokapnya gitu ya, ke bapak. Akhirnya si bapak pun akhirnya nelpon nih ke bu kos. Dia ngerasa kok bu kos gitu sih, langsung marah-marahin aja. Itu kan namanya melanggar hak asasi anak kos gitu untuk menyampaikan kekhawatiran. Cuma akhirnya pokoknya ya jam 9 malam Aga pun bertemu sama ibu kos sekaligus suaminya. Dan dikumpulin juga tuh semua anak-anak kos jadi satu. Widih, ini masih sidang. Aga juga rada gak enak gitu ya, gimana kalau yang menjadi kekhawatirannya itu malah imbas ke ibu kos. Kalau seluruh anak kos ini jadinya pindah karena ketakutan, ini gimana nih gitu. Pokoknya awalan itu basa-basi dulu sih sebenarnya si ibu kos ini, masalah air, listrik, dan lain-lain. Nah di akhir pembicaraan, ibu kos memberikan pengumuman kepada seluruh anak kos bahwa Aga ini abis diganggu sama kunti rese. Cuman di sini anak kos yang lain cuma senyum-senyum aja. Jadi di sini si Aga kayak mikir, kok nggak ada sih yang percaya sama gue gitu kan. Tapi ya udahlah. Singkat cerita ibu kos bilang gini, ya udah kalau kamu mau pindah silahkan, tapi nanti uangnya cuman kembali 90%. Di sini Aga pun gak keberatan ya. Hingga akhirnya seluruh pembicaraan itu selesai di jam 10 malam. Aga pun buru-buru kabur lah ke kamarnya karena dia ngerasa gak enak. Kok orang-orang tuh kayak gak relate sama apa yang dia alami. Di kos tuh dia tuh di dalam kamarnya dia uring-uringan, sehingga akhirnya udahlah dia memutuskan untuk pergi aja ke kosan temennya sampai tengah malam. Dia cerita juga ke temennya gitu ya sambil coba merenung lah kira-kira solusi yang paling baik tuh kayak gimana. Nah jam 11 malam akhirnya dia memberanikan diri untuk pulang ke kosannya. Ya udah Aga pun memberanikan diri nih untuk membuka kunci gerbang dan kunci depan. Meskipun di dalam hati dia tuh ngerasa, aduh nanti gue paling males saat ngelewatin si lorong yang remang-remang itu kan serem banget gitu. Sambil kayak gitu dia parkirin lah motornya gitu di halaman tengah. Terus dia balik yang ngelihat ke kosannya dia, terus kok agak aneh di kosannya ini. Seluruh lampunya itu mati. Dia tuh inget kalau hari itu adalah hari Jumat. Dan emang setiap hari itu tuh anak-anak kos yang lain malamnya pasti pada pulang kampung. Jadi mungkin pas agak ke kosan temennya, anak-anak yang lain tuh ya udah balik kampung gitu loh. Dan terlihat hanya beberapa kamar aja yang nyala. Cuma 2 kamar dan jaraknya itu berjauhan. Jadi dia ngerasa kayak aduh kayak uji nyali ini vibes-nya. Saat Aga membuka pintu kos dan masuk kamar kos, dia pun akhirnya disambut dengan hawa dingin dan juga panas yang menyeruak ke wajahnya. Perasaan dia sih kayak lagi disambut sama istri dari alam goib katanya. Selain itu, punggungnya pun tiba-tiba terasa berat, guys. Disinilah ia mengetahui kalau makhluk itu mencoba merasuk ke tubuhnya Aga. Di sini Aga pun menahan dan membaca ayat-ayat suci tanpa henti. Saat dia mau ambil posisi tidur, beberapa baju yang digantungan itu terlempar dan jatuh. Ya Allah, apalagi yang sedang terjadi di sini, kata Aga. Aga juga kesel, kenapa sih cuma dia doang yang diganggu? Udah mah ada kontak fisik gitu kan, kakinya tuh serasa disentuh-sentuh terus beberapa kali. Dan hal ini pun terjadi sampai jam 3 pagi. Hingga akhirnya ya udah Aga pun ketiduran dan bangun lagi di jam 5. Dia ya total berarti tidur cuma 2 jam doang. Cuma ya udah akhirnya dia pun ambil wudhu dan sholat. Entah kenapa bawaannya itu selalu merinding, entah karena tersugesti atau emang sedang diserang sama si wanita itu. Lagi-lagi baju di gantungan jatuh padahal sudah tergantung dengan benar. Di sini Aga pun mikir, aduh nih cewek, kenapa nggak tidur-tidur gitu kan? Kan udah waktunya selesai shiftnya ini yang alam goib. Paginya Aga pun berangkat kuliah dengan kondisi setengah tidur, setengah sadar di kelas. Dan aminnya gangguan itu nggak ngikutin kemana-mana, cuma ganggu di kos aja. Asli pokoknya Aga itu ngerasa gak tentrem hidup di sana. Pulang kuliah Aga pun menelpon bapak dan maksa buat pindah, tapi kata bapaknya masih belum boleh.
Kenapa belum boleh ya, kan udah solusi banget, 90% dikasih. Tapi kan nggak tahu ya, maksudnya 10%-nya 400.000. Tapi kan udah tinggal selama seminggu. Tapi mungkin terlalu kemahalan gitu kali ya. Intinya adalah bapaknya bilang, udah itu kosannya dioper aja. Cari orang yang mau tinggal di kosan itu pokoknya. Setidaknya kalau kayak gitu duit yang dibalikin bakal lebih gede presentasinya. Jadi potongannya nggak sadis-sadis amat gitu. Ya udah, hari itu juga akhirnya Aga mencari kosan baru tapi belum nemu-nemu nih. Dan dia juga belum dapet orang yang mau oper kos sama dia. Setelah beberapa hari Aga pun bertahan ya di kosan itu sampai dia nemuin kosan baru dan juga yang mau oper kos. Dihubungilah dia sama seseorang, Gan bisa nggak saya ngekos di situ? Wah di sini luar biasa happy-nya Aga karena akhirnya bakal ada yang lanjutin gitu dan dia akhirnya akan terlepas dari cewek terobsesi itu. Cuma hari H di mana dia akan melakukan transaksi, ini orang ngeghosting. Jadi yang ghost ngajak dating, yang orang beneran ngeghosting. Memang dunia ini sudah terbalik gitu kan. Di sini pokoknya si Aga hatinya tuh penuh rasa kecewa plus takut gitu kan. Akhirnya dia tinggal lagi lah di kos itu selama beberapa hari. Sekitar 3 harian lah tiba-tiba si orang yang ghosting ini ngehubungin lagi dan katanya, Gan boleh nggak saya oper kosan ini tuh 7 hari lagi. Aduh, total berarti 10 hari dia harus di situ. Si Aga terus terang sih secara mental udah gak kuat ya. Nah malamnya Pak D ini nelfon Aga lagi nih, karena si Pak D ini kasih tahu dia tadi abis meditasi jarak jauh. Pokoknya Aga ini dikasih saran udah deh pindah dulu dari tempat itu. Karena ternyata kalaupun si penghuni-penghuni goib ini diusir, gak ngejamin kalau si penghuninya ini gak akan ngeganggu Aga. Jadi udahlah ibaratnya yang waras ngalah. Agak coba deh kamu yang pergi dari situ. Aga pun nge-update dong ke Padenya, iya Pak De sebenarnya ini lagi udah mau pergi, agaknya udah mau nyari kos-kosan lain. Jadi ya mohon doanya aja lah gitu. Nah itu kan teleponan posisinya lagi ada di kamar kos ya. Cuma ternyata dia pun lagi-lagi ngerasain serangan seperti biasa. Cuma kali ini rasanya tuh lebih rada kuat lah, ada juga serangan-serangan fisik lainnya. Pokoknya secara mental capek, kurang tidur, sehingga dia lemah banget, terus fisiknya juga jadi gampang diserang, intinya kayak gitu. Ini nggak tahu udah hari keberapa dia bertahan. Nah dia pun dapat info nih ada kos-kosan kosong dari cewek kenalannya Aga. Kebetulan cewek ini adalah cewek incerannya si Aga lah. Jadi ya lumayan lah bisa sambil PDKT. Cewek ini pun nanya ke Aga, ya udah mau lihat gak kosannya? Aga pun ngaiyahin nih. Dan dia tuh akhirnya bisa boncengan sama nih cewek gitu untuk ngesurvey ke kosan yang kosong tersebut. Dan ternyata kosan ini tuh bagus karena lokasinya berada di salah satu perumahan yang cukup elit. Udah itu kamarnya juga bagus dan cukup oke. Furniturnya juga udah full, di situ full furnish ya, full furniture. Dan harganya nggak beda jauh sama kos lama. Jadi ini bener-bener super duper worth it dan dia pun pengen cepet-cepet nge-DP-in. Tapi apa daya, kan duitnya masih ketahan di kosan yang lama. Di sini pun Aga ya legowo aja lah, nunggu dia ya semingguan lagi. Akhirnya transaksi oper kos dan serah terima dengan penghuni baru itu pun terjadi. Aga di sini langsung packing barangnya dan segera pindah malam itu juga. Pokoknya dia udah berharap di kosan yang baru ini seluruh gangguan udah menghilang. Di sini pun gak ada yang aneh-aneh karena vibes-nya kayaknya udah oke gitu kan. Dia pun berusaha untuk tidur dengan tenang, kan tetapi semuanya itu blas hanya harapan belaka karena malam itu pun masih terjadi gangguan. Tiba-tiba pintu lemari terbuka sendiri. Baju gantungan jatuh sendiri. Di sini Aga sampai bingung, ini apa sih hantunya ngikutin atau gimana gitu, kok gangguannya mirip-mirip atau memang ada hantu lain gitu di situ yang beda, yang lebih ekstrim lagi karena sampai ke furniture digerak-gerakin, kan bingung ya. Ya udahlah si Aga di sini akhirnya ngungsi dulu ke temennya, ke kosan temennya sambil dia mikir gitu nasib dia tuh harus gimana, ini rada apes. Nah di pagi harinya Aga pun nelfon lagi ke bapaknya gitu, nanya, Pak ini kok Aga tuh kenapa sih kok ngalamin kayak gini? Dan ternyata guys, si Kunti di kosan lama itu ngikutin Aga sampai ke kosan yang baru. Nah akhirnya dimediasiin lah, intinya tuh entah bapaknya Aga atau Pak D-nya Aga
bilanglah ke si ceweknya gitu, ke hantunya, "Hantu kayaknya kamu harus balik lagi deh ke kosan kamu, ini kan bukan daerah kamu, bukan area kamu, udah jangan ikutin Aga kemana-mana, bukan your jurisdiction," gitulah intinya mah ya. Dan akhirnya di hari itu juga dikasih tahu nih sama bapaknya Aga udah kamu balik aja ke kosan, di situ udah yakin lah 100% kamu gak akan diikutin, gak bakal diganggu lagi. Dan beneran akhirnya di hari kedua itu ya, di malam kedua Aga pun udah bisa tidur dengan nyenyak, ditambah ada lantunan ayat suci Al-Quran di laptopnya. Bener-bener gak ada gangguan sama sekali, dan hingga sekarang Aga itu masih ngekos di kosan tersebut dan kerasanya nyaman banget. Dan FYI juga katanya wanita ini tuh masuknya ke ranah jin gitu ya. Jin itu masih abadi di kosan lama itu, dan semoga aja gak ganggu penghuni lain. Terus ini ternyata di tweetnya Mas Aga ini ada salah satu orang, bukan salah satu sih, ada beberapa orang kayaknya, tapi ini yang paling mencolok, yang memang pernah kos di situ juga. Dia tuh ngasih tahu kayak gini, "Mental ente yang kurang Gan," katanya ke Aga. Jadi dia ini nih yang akunnya namanya Ngejang XC ya, Kaskus Holik, artinya dia udah di atas Kaskus Nyubi lah intinya. Dia itu ngekos di situ di tahun 2005 sampai 2011. Nama kosannya itu adalah kosan ini gitu ya. Aku nggak akan sebutin jelas-jelasnya, kalian silahkan baca sendiri. Pokoknya si Mbak Kunti sama Om Bodi gede item itu memang udah endemik di situ. Dan tongkrongan favoritnya itu ada di bawah tandon depan kamar mandi luar, sama di pohon belimbing kamar dalam. Udah banyak sih anak kos-kosan di sana yang udah tinggal pada lama di sana gitu ya, ngalamin tuh dari yang sekedar lihat Mbak Kunti tidur di sampingnya, sampai dijailin sama Mbak Kunti dari pohon belimbing di kamar dalam. Emang pokoknya si Mbak Kunti ini paling eksis lah, paling pengen tampil. Tapi ya mereka di situ biasanya nanggepinnya tuh cuek-cuek aja, karena mereka merasa yang paling seram adalah tagihan uang kos oleh si bapak kos gitu kan. Dan enaknya di kosan itu katanya masih bisa per 3 bulan, dan telat juga ya masih dikasih kompensasi lah telat 3 bulan gitu. Terus biasanya sih anak-anak kosan di sana pada awet ya, jadi abis lulus baru keluar deh kosan itu. Jadi mungkin si Aga ini rare case yang tidak bertahan dan tereliminasi gitu. Nah itu dia cerita dari Aga, bagaimana cara dia bertahan dan juga menghindar dari cinta yang menggebu-gebu oleh Mbak Kunti eksis, yang menurut aku ini rada lucu tapi kasihan juga miris. Jadi selama ini Mas Aga itu diketawain dan disenyumin itu bukan karena mereka gak percaya, tapi kayak baru gitu doang, lemah gitu kan. Tapi karena Mas Aga penghuni baru, mungkin dia juga bingung kan komunikasinya harus gimana. Iyalah baru seminggu 2 minggu ya, total kayaknya sebulan 2 bulan gitu ya. Cuma mudah-mudahan Mas Aga sekarang udah mengatasi traumanya terhadap si Mbak Kunti dan udah memiliki hidup yang lebih baik tentunya. Makin sukses terus Mas Aga. Sekian ceritanya, aku sangat enjoy banget bacanya, dan aku minta maaf kalau misalkan ada kekurangan dalam penyampaian cerita ini. Buat semua yang penasaran, balik lagi aku kasih tahu di dashboard ya, kalian tinggal klik linknya dan langsung baca sendiri. Oke guys, thank you so much, support aku terus ya. See you in the next video, bye bye.